Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali saya menyapa dari lingkungan HKBP Yogyakarta melalui renungan harian sesuai Almanak HKBP tahun 2020. Saudara-saudari yang terkasih, saya meyakini kita semua tetap semangat, tetap sehat, tetap berpengharapan bahwa Tuhan kita akan memulihkan dan membaharui kehidupan ini menjadi jauh lebih indah, jauh lebih baik, bahkan jauh lebih harmonis kepada seluruh ciptaannya di masa depan. Saudara-saudari yang terkasih, kita hendak merenungkan firman Tuhan, yaitu dari surat Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan serta yang memeliharanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, seperti hari lalu saya meyakini dan amat meyakini bahwa firman Tuhan yang kita baca bukan sebuah kebetulan, tapi kebenaran yang hendak menyapa kita, mengingatkan kita, membawa kita kembali kepada rancangan rencana Tuhan yang mulia untuk kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudari, yang kita baca ini adalah sebagian atau sepenggal dari teks Paulus, percakapan Paulus kepada orang-orang di Efesus. Teks ini dituliskan ketika Paulus berada di tawanan karena pemberitaan Injil Kristus. Maka Paulus menyarankan, menasihatkan, karena ia menyadari bahwa ia tidak akan lama lagi kehidupannya, bahwa ia akan meninggalkan dunia ini. Maka ini sebentuk warisan kepada penerus dari Paulus. Paulus berkata dalam teks ini ada 3 hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Yang pertama, kita memang orang yang sudah menerima Kristus. Kita sebagai orang yang sudah diurapi oleh Roh Kudus dan dipenuhi dan dikuasai Roh Kudus. Tetapi di tengah-tengah kita dapat karunia demikian, kita perlu tetap menjaga diri. Kita perlu tetap mewaspadai diri. Kita perlu tetap melekat hanya kepada Kristus, karena dunia ini memiliki pesona yang amat dahsyat. Karena dunia ini pesonanya bisa mensilaukan dan bisa juga mengalihkan pusat perhatian kita. Pesona dunia ini dengan segala tawarannya bisa membawa kita melupakan tugas yang utama yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Maka Paulus mengingatkan, meskipun kita orang beriman, di dalam perjalanan ini akan banyak tantangan, akan banyak ujian, akan banyak tawaran-tawaran dunia yang sungguh sangat memikat. Untuk itu Paulus mengingatkan agar berjaga-jaga. Maka cara kita berjaga-jaga adalah melekatkan diri kepada Tuhan, mendengarkan nasihat teguran, mau mendengarkan kritikan-kritikan yang mungkin tajam, tetapi menyadarkan kita agar kita kembali kepada tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, Sang Pemilik domba itu. Yang kedua, kepada kita diingatkan bahwa kita punya tugas utama, tugas yang mulia yang dipercayakan Allah, yaitu untuk menjaga kawanan dombanya Allah. Menjaga berarti kita selalu waspada, memantau, memerhatikan, memperdulikan, menghitung dan mengenal domba-domba yang dipercayakan kepada kita. Menjaga berarti kita harus siap menghadapi tantangan, harus siap menghadapi bahaya untuk mengamankan kawanan domba-domba kita. Menjaga berarti kita punya tanggung jawab yang sungguh amat berat untuk kita bersiap siaga selalu bersama-sama domba kawanan yang dipercayakan kepada kita. Kebersamaan dengan para domba itu adalah cara yang utama untuk dapat menjaga, merawat dan memelihara mereka. Karena domba-domba tersebut dapat disesatkan, dapat dipikat oleh yang lain, bahkan dapat berontak jika mereka tidak dijaga dengan amat sangat baik.
saudara-saudari yang ketiga, kepada orang-orang di Efesus, para imam diingatkan bahwa domba-domba yang dipercayakan kepada kita itu adalah domba-domba milik Allah yang ditebus dengan darah anaknya Yesus Kristus. Maka domba-domba tersebut adalah mulia, berharga, dan amat berharga, sehingga kita tidak akan sampai hati menelantarkan, bahkan membiarkan ada yang tersesat. Kita akan terus mencari, mengejar, menemukan yang tersesat. Saudara-saudari, ternyata domba-domba yang dipercayakan Tuhan kepada kita adalah domba yang amat sungguh berharga. Mereka adalah domba yang ditebus dengan nyawa Kristus Sang Gembala yang baik. Untuk itu, di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan sekarang ini, kita disuruh untuk menjalin relasi, untuk menjaga hati, untuk menjaga kemurnian ajaran kita, supaya kita tetap konsisten, berintegrasi, bertanggung jawab sebagai orang beriman. Dipercayakan Tuhan kehidupan ini untuk kita pelihara. Maka saudara-saudari, mari tetap semangat, karena Sang Gembala yang baik yang telah melatih kita untuk menjadi gembala yang baik. Karena Sang Gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita, yang akan menuntun, mengajari, melindungi, bahkan yang merawat kita, sehingga kita disanggupkan menjadi gembala-gembala yang baik terhadap segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.